Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji batch 3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rina Saftiana Dewi, SPD. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 4 Pekutatan, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 2501091111192. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 3 tahun 2025 yang saya praktekkan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Syukurillah. Allahu Akbar. Ya. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Apakah ada yang tak sekolah hari ini? Enggak. Ya, alhamdulillah semuanya sekolah. Ya. Sebelum kita lanjut, mari berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Najib dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Sudah. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama ada saling menghormati. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga ada berkata sopan dan santun. Yang keempat ada selalu jujur dalam perkataannya. Yang kelima, menjaga keamanan. Dan yang terakhir ada mematuhi peraturan kelas. Ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang hikmah minta maaf dan memaafkan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Hukum halal dan haram. Tentang hukum halal dan haram ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi bab ini tentang hukum makanan halal dan haram, coba anak-anak lihat ke depan.
Yang kedua ada makanan dan minuman yang haram. Coba Alvin. Alvin coba lihat ke depan, lihat ada apa ini Alvin? Makanan yang haram dan minuman yang haram. Contohnya ada apa aja? alkohol dan makanan. Ya, alkohol dan daging babi. Tepuk tangan buat Alvin. Ya. Oke, itulah tadi ada contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Ya, selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram? Siapa yang mau jawab? Ya, Najib. Silahkan jawab Najib. Apa yang dimaksud dengan makanan halal dan haram? Ya. Apa Najib? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang dilarang secara tegas untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Iya, tepuk tangan buat mengapa umat Islam memilih makanan yang halal? Siapa yang bisa jawab? Ya, Rahma. Coba Rahma bacakan. Karena sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam. Iya, tepuk tangan buat pertanyaan terakhir. Sebutkan contoh makanan halal dan haram. Siapa yang bisa jawab? Ya, Alvin. Silahkan Alvin jawabnya. Sebutkan contoh makanan Iya, jawab. Makanan halal contohnya daging sapi, daging kambing, daging ayam. Ya. Makanan haram contohnya daging babi dan daging anjing. Ya, itulah contoh-contoh makanan halal dan haram, ya. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama ada melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan
bangkai, babi, darah, dan lain-lainnya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, misalnya benda apapun yang mencampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum ataupun dipakai oleh umat Islam. Ya. Yang kedua ada sifat asalnya. Ya. Di sini sifat asalnya perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan niat, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Ya, misalnya Pak, uang yang diperoleh dengan cara mencuri, ya, dihukumi haram meskipun diniatkan uang tersebut untuk membantu fakir miskin, ya. Kemudian ada proses. Ya, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh proses perbuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan halal atau haram. Ya, misalnya kan, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun diolah, dibuat, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya apa? Haram. Kemudian ada penerapan hukumnya juga, ya. Nah, penerapan hukum halal dan haramnya yang pertama adalah penerapan dalam apa itu? Dalam sikap, ya. Yang pertama penerapan dalam sikap, membiasakan penerapan halal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara apa? Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk, ya. Contohnya apa? Ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi bisa dibuang ke tempat sampah. Contohnya, pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Pernah tidak kalian membuang-buang nasi kemudian dibuang di tempat sampah? Pernah tidak? Ya, ada yang pernah, ada yang tidak, ya. Ya, maka hukumnya apa itu? Haram, ya, karena memumazirkan makanan. Kemudian yang kedua, penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara, ya. Jaminan produk halal atau BJPHI atau disebut dengan MUI. Pernah nggak kalian mendengar MUI? Nah, itu dah penerapan dalam konsumsinya, ya. Terus mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib bagi umat Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari suatu yang haram maka neraka tempatnya. Nah, ibu akan menayangkan sedikit video, ya, tentang makanan dan minuman halal dan haram, ya. Nah, Samuel, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pit hijau kesukaan kamu, Samuel. Kalau begitu, Samuel bantu memilih, ya, Bu.
ngeliatin Samir? Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samir pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja membuang sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu, berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis itu, lalu kita pergi ke kasirnya. Ayo, siapa takut? Nah, itu tadi contoh. Ada seseorang anak-anak yang membeli makanan yang haram, ya, karena dia masih kecil dan tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Di video tadi contoh makanan yang halal ada apa aja? Ayo coba semuanya sebutkan. Ada sayur, apa lagi? Daging ayam, daging apa lagi? Daging sapi, daging domba, ya. Sama apa lagi? Daging kambing. Kemudian yang haram tadi ada apa aja? Contoh makanan yang haram yang di video ada apa aja tadi? Yang pertama ada apa? Daging babi, apa lagi? Bangkai, apa lagi? Darah. Ya, itu tadi contoh-contoh makanan yang halal dan haram. Ya. Nah, sekarang Ibu lanjut penugasan LKPD, ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya masing-masing, ya. Kemudian nanti kalian kerjakan. Nah, Ibu tadi ngasih kalian kertas masing-masing. Silahkan anak-anak membuat puzzle, ya. Di sana sudah ada keterangan halal dan haram, makanan dan minuman yang halal, ya. Kemudian ada penjelasannya juga di bawahnya. Silahkan anak-anak mulai mengerjakan. Anak-anak ingat tulis nama kelompok terlebih dahulu, ya. Nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan tulis namanya dulu. Nama kelompoknya ditulis dulu. Kalau sudah nulis nama kelompok, silakan anak-anak langsung
menggabungkan puzzle-nya ya, yang sudah dibagikan tadi sama Ibu ya. Ayo silakan langsung digabungkan puzzle-nya. Ya, siapa yang sudah siap maju ke depan? Baik, kelompok 1 maju duluan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan tentang halal dan haram. Di sini ada halal, contohnya buah-buahan atau sayur-sayuran. Halal dan orang memberi. Contoh yang haram. Contoh yang haram ada daging babi, ada alkohol, dan satu orang yang berjudi. Bawahnya ada yang halal, contohnya barang yang bersertifikat dari MUI, sesuatu atau hal yang dilarang, minuman atau makanan yang tidak mengandung alkohol. Di sebelahnya ada haram, contohnya sesuatu atau hal yang diperbolehkan, barang yang membuang sampah sembarangan, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat. Nah, itulah tadi contoh presentasi dari kelompok 1 ya, tentang makanan halal dan haram. Kemudian ada contohnya juga sesuatu atau hal yang dilarang. Silakan kelompok 1 duduk, tepuk tangan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan halal dan haram. Halal contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Ayam minum, orang memberi. Haram contohnya daging babi, minum alkohol, berjudi. Di bawahnya lagi ada contoh halal. Coba yang kan dibacakan contoh halalnya. Sesuatu atau hal yang diperbolehkan. Ya, kemudian apa lagi? Barang yang bersertifikat dari MUI. Ya, lagi. Minuman atau makanan yang tidak
kembali ke tempatnya. Ya. Ya, tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil karyanya masing-masing ya. Hasil karya apa itu tadi apa namanya anak-anak buat? Ya, halal dan haram berbentuk apa? Puzzle ya. Anak-anak membuat puzzle tadi ya. Ya. Itu sudah benar contoh halal dan haramnya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kemudian sebelum kita masuk asesmen dan refleksi, baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, silahkan berdiri semuanya. Ya, ayo berdiri semuanya. Ya. Sudah? Ya. Itu ibu ya. Kita ice breaking bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak sekolah. Rajin sekolah, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. SD 4 Pemutatan Jaya. Jaya. Ya, silakan anak-anak duduk. Anak-anak duduk. Ya, asesmen kali ini apa pengertian halal dan haram? Siapa yang bisa jawab? Pengertian halal dan haram. Silakan Najib jawab. Karena yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk konsumsi oleh umat muslim sesuai dengan syariat Islam Ya. yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang dilarang secara keras untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ya, itu pengertian tadi tentang makanan halal dan haram. Nah, soal yang kedua, mengapa umat Islam memilih makanan yang halal? Coba Rahma, jawab yang keras. Karena sesuai dengan ketentuan dan hukum Islam. Iya, tepuk tangan buat teman-teman. Pertanyaan terakhir, sebutkan contoh makanan dan minuman yang halal. Siapa yang bisa jawab? Alvin, silakan Alvin. Mineral. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Makanannya apa? Ya, ada sapi apa lagi? Ada lagi? Kambing. Nah, itu ya tadi apa namanya sedikit